Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhliku wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang selalu saya doakan semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiat, segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Wa ala hadinah wa ala kulli niyatin solehah wa ila khadratina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi alaihim waladdallin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, dimana dalam kajian ini saya akan berbagi satu faidah amalan, yang mana amalan ini mungkin adalah sebuah kunci dari segala permasalahan hidup Anda. Orang-orang yang pada saat ini sedang punya masalah apapun ya, Anda pada saat ini punya masalah ekonomi, punya masalah bisnis, punya masalah keluarga, rizkinya susah, hutangnya banyak, usaha nggak jalan, intinya sedang banyak masalah dan ingin dibukakan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah kunci atau amalan yang sangat cocok yang Anda amalkan, yang nanti akan saya sampaikan sejelas-jelasnya, dengan harapan semoga ini menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Anda, untuk kita semua. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan bagi para jamaah yang punya hajat, bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya ratusan ribu yang membaca doa Anda, yang mengaminkan doa Anda, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa kita, semakin cepat hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita dalam menjalani kehidupan ini pasti ya tidak pernah yang namanya terlepas dari permasalahan hidup, yang mana permasalahan ini juga diakibatkan ya oleh diri kita. Ada yang pada saat ini sedang mengalami permasalahan yang rumit ya. Kenapa rumit? Ini sudah tanggal muda, angsuran belum dibayar, hutang ini, hutang ke situ, hutang ke sini. Di sisi lain harus membiayai anak di sekolahan misalnya, harus itu kan rumit. Ada yang bisnisnya sedang tidak baik-baik saja. Yang namanya orang bisnis kan seharusnya untung, ini malah buntung. Hutang numpuk di mana-mana. Ada yang jualan juga mengalami kesulitan-kesulitan. Itu kita di antara pada saat ini sedang mengalami satu di antara berbagai permasalahan yang mungkin membuat kita stres. Bahkan banyak ketika misalnya kita sedang mengalami permasalahan satu belum selesai, datang masalah kedua, datang masalah ketiga, datang masalah keempat, seakan gak ada habisnya. Ini kenapa sebenarnya dan bagaimana mengatasinya? Kan seperti itu ya. Yang pertama yang harus kita pahami betul bahwa tidak sedikit permasalahan
itu ya diakibatkan dari kita. Contoh, orang bisa terjerat hutang yang begitu banyak, misalnya hutang ke sini, hutang ke situ. Pertama kan karena dia tidak bisa mengelola finansialnya dengan baik. Banyak orang itu lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Pengen beli motor, pengen punya mobil, ada tetangga beli ini, panas beli. Ada tetangga seperti itu, gue panas beli. Padahal dilawani kita sampai hutang. Ada yang usahanya udah jalan, terburu nafsu. Wah, saya harus usahanya harus besar, harus ini, harus itu. Hutang buat modal, tapi ternyata plus. Jadi banyak permasalahan itu ya tadi saya sampaikan itu diakibatkan oleh diri kita sendiri yang apa? Yang kita tidak mementingkan kebutuhan kita tapi lebih mengutamakan keinginan kita. Nafsu lah bahasanya gitu kan. Nah, ini kenapa saya sampaikan pertama kita harus sadar dulu. Kalau kita nggak sadar misalnya, percuma saya memberikan amalan, percuma saya memberikan nasihat kepada orang yang sedang tidak sadar. Misalnya ada orang pingsan gitu ya. Ya namanya orang pingsan diajak bicara ya. Jangankan nyaut, jangankan nyambung. Dengar aja mungkin enggak. Begitu juga ketika ada orang-orang yang pada saat ini sedang tidak sadar ya. Sedang tidak menyadari kesalahannya, sedang tidak menyadari posisinya. Ya, seakan-akan bukan kesalahan, bukan salah saya kok Ustadz. Ya. Ini salah Allah, banyak di antara kita menyalahkan Gusti Allah misalnya itu kan. Nah, maka yang perlu dibuka dulu pintu kesadaran kita. Perlu dibuka pintu kesadaran dulu. Ternyata selama ini kita banyak melakukan kesalahan. Salah dalam mengelola keuangan. Salah dalam menjadi hamba Allah yang benar. Nah, ini sadar dulu. Ketika kita sudah sadar, baru kita akan beranjak ke sesi selanjutnya agar apa yang nanti akan saya sampaikan itu bisa masuk. Nah, sadar dulu, sadar penting. Kenapa kadang orang misalnya sampai gali lubang tutup lubang? Karena nggak sadar. Dia sedang diberdaya oleh dirinya sendiri. Dia sedang melakukan perjalanan yang jauh, yang salah, tapi dia terus melaju karena nggak sadar. Kalau dia sadar, dia berhenti, kemudian berpikir bagaimana bisa keluar dari permasalahan ini. Nah itu, jadi buka dulu pintu kesadaran kita. Setelah kita sadar bahwa kita salah selama ini ya, selama ini kita melakukan banyak kesalahan dalam menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pentingnya. Kita akhirnya juga sadar bahwa kita melakukan kesalahan di banyak hal dalam kehidupan kita. Terlalu menuruti nafsu kita, terlalu menuruti keinginan kita. Nah, ini harus sadar dulu. Kemudian akhirnya kita perlu berdamai. Akhirnya kita bisa belajar memaafkan diri kita sendiri yang sudah berlalu. Oke lah, bismillah, tata langkah Anda, tata hati Anda untuk melangkah ke depan agar kehidupan Anda itu lebih baik. Nah, kemudian apa hubungannya dengan yang akan saya sampaikan? Karena ini penting, pintu kesadaran, pintu kedamaian, berdamai dengan diri sendiri, sadar akan kesalahan kita, dan kemudian beranjak ke amalannya, yaitu dalam kitab yang bernama yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus. Ada satu bab yang menerangkan tentang mafatihur rizki wa asbabul honiyah. Membuka pintu rizki, pintu kebahagiaan, pintu kedamaian, pintu ketenangan. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Ini ada beberapa poin yang perlu akan saya sampaikan ketika memang Anda benar-benar ingin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala pintu kebaikan, segala pintu rizki. Yang pertama apa? Yang pertama kata beliau at-taqwa wal istiqomah. Kalau kita ingin dibukakan pintu kebaikan, pintu keajaiban, pintu rizki, pintu kesuksesan, yang pertama kata beliau adalah at-taqwa. At-taqwa itu apa? At-taqwa huwa imtithalul awamir wajtinabun nawahir. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Gusti Allah. Nah, kita lihat diri kita para jamaah. Selama ini kira-kira kehidupan kita ini
sudah menjalani apa yang namanya takwa atau belum? Sudah imtithalul awamir, menjalankan segala perintah Allah, atau justru meninggalkan banyak sekali perintah Allah? Kita diperintah sholat, kita diperintah sedekah, banyak sekali kan perintah Allah itu. Kadang malah kita sholatnya kesiangan, kadang ada yang kita tinggal. Imtithalul awamir wajtinabun nawahir, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Ini poin yang pertama. Kalau memang kita ingin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala pintu kebaikan, pintu rezeki, itu adalah yang pertama at-taqwa wal istiqomah. Kata beliau, hiya aqrabu tariqin wa afdalul wasail litashilil arzaki wa taysiri kulli asirin binasil kitabil aziz. Kata beliau, yang namanya takwa, ketika orang sudah bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hiya aqrabu tariqin, yang namanya takwa adalah jalan, ya. Jalan yang paling dekat, jalan yang paling bagus, litashilil arzak, untuk memudahkan seseorang itu mendapatkan rizki yang banyak, rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taysiri kulli asirin, dan juga apa? Yang namanya takwa itu bisa menjadi sebuah hal, bisa menjadi sebuah wasilah, yang mana ketika kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang namanya takwa ini bisa memudahkan setiap perkara yang sulit. Ya tadi saya sampaikan, kita sedang kesulitan rezeki, kita sedang kesulitan ekonomi, kita sedang kesulitan usaha, pokoknya sedang menjalani kehidupan yang serba sulit, hidup susah. Kita pengen, ya namanya manusia itu kan manusiawi, pengen rezekinya banyak, pengen kaya, pengen punya rumah, pengen punya uang melimpah, pengen punya tanah yang banyak, pengen punya mobil, pengen punya motor, itu manusiawi. Tapi terkadang keinginan tinggal keinginan. Nah, kalau kita pengen keinginan yang mungkin menurut kita sulit dan ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, takwa. Kunci utamanya adalah takwa. Jadi manakala misalnya kita mengalami berbagai permasalahan hidup, ya kan, mengalami berbagai keruwetan dalam hidup kita, yang pertama kita lakukan itu introspeksi diri. Introspeksi, bertanya, ya Allah, kenapa hidup saya sulit? Kenapa ekonomi saya kok seperti ini? Kenapa hutang saya kok banyak, gak lunas-lunas? Kita introspeksi diri kita. Apakah mungkin saya kurang bertakwa kepada Allah? Apa mungkin masih banyak perintah Allah yang saya tinggalkan? Apa mungkin masih banyak larangan Allah yang saya lakukan? Sehingga apa? Yang namanya az-dzunub, yang namanya dosa itu hijabun, penghalang. Dari apa? Minar rizki. Yang namanya dosa yang kita lakukan setiap hari itu bisa menjadi hijab, penghalang dari rizki yang akan kita lakukan. Binasil kitabil aziz, qala Allah ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi orang tersebut, orang yang mau bertakwa. Dia punya masalah besar, ya, Allah kasih jalan keluarnya. Dia punya hutang yang menumpuk, Allah kasih petunjuk sehingga dia bisa melunasi hutangnya. Ini manakala orang bertakwa. Nah, sekarang kenapa kita misalnya dalam menjalani kehidupan ini setiap permasalahan kok sulit dapat jalan keluar? Tanyakan pada diri kita, apakah ada takwa dalam diri kita atau tidak? Poinnya kan seperti itu, sehingga kita nggak ada sempat menyalahkan orang lain, menyalahkan ini, menyalahkan itu, apalagi menyalahkan Gusti Allah. Bukan hanya itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah juga akan apa? Diberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah dia duga.
dari arah yang tidak pernah dia sangka. Kayak kemarin saya dapat jamaah ngabarin, alhamdulillah Ustadz, hutang saya lunas. Yang membuat saya kagum itu dia hutangnya lunas, bukan dia yang bayar, ada yang bayarin. Itu kan namanya rizki min haitsu la yahtasib, rizki dari jalan yang tidak pernah dia duga, rizki dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Karena apa? Ya, saya sampaikan kepada beliau, kalau ingin diperbaiki hubungan, kalau ingin keadaan kita diperbaiki oleh Allah, diperbaiki ekonominya, diperbaiki usahanya, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang mungkin selama ini langkah kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin selama ini kita sudah jauh meninggalkan perintah Allah. Yang selama ini mungkin kita sudah jauh, lisan kita membaca zikir, lisan kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kembalilah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Insya Allah Allah akan memperbaiki segalanya, memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki finansial kita, memperbaiki usaha kita. Lantas misalnya ada orang yang bertanya, Ustadz, saya sudah bertakwa, saya sudah baca sholawat, saya sudah baca zikir, kenapa sih saya masih sulit? Kan kadang ada orang yang bertanya dalam hatinya seperti itu. Nah, ini bisa dikatakan mungkin pada saat itu kita sedang menyombongkan diri kan. Sejauh mana kita melakukan perintah Allah, sejauh mana kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan takwa yang kita ucapkan hanya sebatas lisan. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan masih jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita sudah rajin membaca sholawat, sudah rajin membaca zikir, tapi hajat kita belum dikabulkan, jangan putus asa. Bisa saja zikir yang kita ucapkan, sholawat yang kita baca pada saat itu, yang kemudian hajat kita belum terkabul, itu sedang mencuci diri kita dari selama ini. Ya, yang mungkin selama ini kita banyak dosa, banyak kesalahan. Dengan zikir itu Allah sedang membersihkan badan kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Setelah dosa itu bersih, barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan. Kayak misalnya ada orang nih minta madu sama seseorang, sedangkan dia bawa mangkok kotor, maka apa yang diminta oleh orang tersebut, maka cucilah mangkokmu karena mangkokmu kotor. Begitu juga mungkin kita selama ini. Allah mau memberikan banyak hal, Allah akan memberikan banyak keajaiban, tapi diri ini kotor, jadi kita bersihkan dulu. Tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak ada yang sia-sia juga ketika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Mungkin singkat takwa, tapi nanti setelah Anda mengikuti kajian ini, Anda renungi dalam diri Anda. Kita renung bareng, ya Allah, mungkin selama ini takwa kita kurang ya. Mungkin selama ini takwa kita hanya sebatas lisan, sehingga ya seperti itu. Maka kepada siapapun yang ingin dibukakan pintu pertolongannya oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, baru takwa. Jadi kalau orang takwa itu enak ya, menjalin hubungan dengan Gusti Allah itu kalau di kalangan para ulama itu masdub gitu kan ya, menjadi kekasihnya Allah ya, luar biasa nikmatnya. Mendapatkan permasalahan dari Allah, dia senyum, pasti Allah ngasih masalah, pasti Allah ngasih solusinya. Allah ngasih cobaan, pasti Allah juga memberikan hadiah yang luar biasa. Nah, ini direnungi benar-benar takwa dan istiqomah. Jangan sampai hanya karena hajat Anda belum dikabulkan oleh Allah, jangan sampai hanya karena apa yang Anda inginkan belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda putus asa meninggalkan amalan-amalan yang itu baik dan itu berfaedah sangat besar, dan tidak ada yang sia-sia ketika Anda melakukan amalan tersebut. Silahkan direnungi dan perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah segala jalan keluar itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain
memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pintu keajaiban, mendapatkan pintu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah silahkan bisa berikhtiar dengan mengamalkan zikir munajat sholawat. Ini adalah sebuah buku yang saya tulis dengan judul buku Munajat Sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Dimana buku ini para jamaah berisi zikir munajat sholawat, ada beberapa halaman dari halaman 17 sampai halaman 57. Ini isinya zikir munajat sholawat sebagai zikir harian Anda, zikir harian kita. Bisa dibaca setiap pagi, misalnya setiap pagi sibuk, bisa malam sibuk, minimal ya seminggu sekali, yang khasiatnya sangat luar biasa. Insya Allah zikir munajat sholawat ini bermanfaat ya. Orang yang mengamalkan zikir munajat sholawat ini akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh dan solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya. Anda punya masalah apa, amalkan zikir sholawat ini, Allah kasih solusi bismillah. Dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, yang usaha lancar, yang jualan laris, yang bisnis sukses, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buku ini berisi teks Arab dan teks Indonesia. Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca Indonesianya. Diawali dengan tawasul. Ini saya susun sedemikian baik sehingga mungkin Anda yang selama ini ketika sholawat hanya sholawat saja, ini ada tawasulnya dulu. Diawali dengan tawasul, dengan istighfar yang luar biasa, kemudian membaca zikir munajat sholawatnya sampai ketika sudah selesai. Ini enggak lama membaca zikir munajat sholawat ini. Ini ada kemudian setelah membaca zikir sholawat, Anda menutup dengan muka doa setelah membaca zikir munajat sholawat, tiqobul hajat, doa dari Rasulullah SAW. Anda hajatnya apa? Pengen lunas hutang Ustaz, sampaikan ketika Anda membaca doa ini. Anda hajatnya apa? Pengen anaknya dapat jodoh, sampaikan. Anda hajatnya apa? Pengen usahanya lancar, sampaikan. Anda hajatnya apa? Pengen punya rumah, sampaikan di doa tiqobulil hajat. Karena ini sangat luar biasa, saya mungkin gak banyak cerita. Ada jamaah saya yang kemarin ngabarin juga, alhamdulillah hutangnya lunas. Kabar yang paling membahagiakan ketika ada jamaah yang mengabari kalau berkah mengamalkan amalan yang saya bagikan, berkah mengamalkan zikir munajat sholawat, hutangnya lunas bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, saya gak bercerita banyak keajaiban yang jamaah saya alami. Anda rasakan saja keajaibannya dengan izin Allah. Karena apa? Sholawat ini penting para jamaah. Kata Rasulullah SAW, inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ardi, la yas'adu minhu syai'un hatta tusolli ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya doa kita ya, kita kan setiap hari berdoa, minta kaya, minta lunas hutang, minta rezeki lancar. Itu la yas'adu syai'un minhu, berhenti di antara langit dan bumi ya. Tidak naik, tidak turun, apalagi sampai kepada Allah, apalagi sampai dikabulkan oleh Allah. Hatta tusolli ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga kita mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan mengamalkan zikir munajat sholawat ini, kita berharap doa kita yang mungkin selama ini berhenti di antara langit dan bumi terangkat hingga sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dikabulkan oleh Allah berkah sholawat. Selain berisi zikir munajat sholawat, buku ini juga berisi sholat-sholat pilihan. Jadi misalnya Anda ya yang punya usaha atau jualan, usahanya pengen lancar, jualannya pengen laris, ada sholawatnya di sini. Atau Anda misalnya punya anak rewel, ya nggak nurut kepada Anda sebagai orang tua, ada amalan sholawatnya di sini. Atau Anda misalnya belum dapat jodoh, anak Anda belum dapat jodoh, ada sholawatnya di sini. Atau Anda misalnya udah lama nih ngontrak, belum punya rumah, pengen punya rumah, ada sholawatnya di sini. Atau misalnya Anda mau jual rumah, jual tanah nggak laku-laku, ada sholawatnya di sini. Ini komplit. Ada testimoni juga orang-orang yang mendapatkan keajaiban berkah sholawat kepada Rasulullah SAW. Silahkan yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp
Untuk infaknya hanya 100.000. Dengan 100.000 Anda dapatkan bukunya, Anda amalkan isinya, Anda mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Amin bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mau WhatsApp bisa hubungi saya melalui, yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp, ada nomor atau klik link yang ada di deskripsi. Bagi yang mau pesan via Shopee juga tidak, tinggal klik itu ada. Silahkan selagi masih ada karena stok terbatas. Semoga